kamu udah disekolahin, masa kamu nggak bisa milih ini gitu. Anggaran itu sangat berpengaruh sekali, Pak. Betul. Terhadap fasilitas-fasilitas tentang pendidikan. Ini yang harus didulukan itu guru kalau menurut saya, Pak. Nah. Guru dhisik kudu dadi P3K, kudu dadi PNS, itu harus. Saya nggak mau tahu ya, dalam artian nilai kalian berapapun terserah. Bahkan kalau kalian mau request. Ini kalau murid-murid saya nonton pasti iya ya sih kalau Pak Hasan bilangnya gitu. Request. Jadi kalau ke anak didik saya bilang gitu, kalian mau request berapapun tak kasih, 190 tak kasih. Asalkan kalian mampu mengimplementasikan apa yang saya ajarkan sekarang. Siswa yang terdata itu kurang lebih 52 ke atas juta. Dan untuk tenaga pendidiknya itu yang terdata, terverifikasi itu kurang lebih sekitar 4 juta. Per tahun ini alhamdulillah ada kenaikan yang signifikan lah. Meskipun kalau dibandingkan dengan negara-negara maju itu kita masih sangat-sangat tertinggal jauh. Halo semuanya, sobat-sobatnya Memoe. Kali ini kita ada podcast ya di programnya Memoe dengan tema polemik pendidikan di Indonesia. Ya, kali ini saya nggak sendiri, kawan-kawanku, sobat-sobat Memo semuanya. Jadi ini ada narasumber ya, ada bintang tamunya. Nah, ini bintang tamunya impor ini ya, kawan. Impor ya. Jadi langsung saja kita perkenalkan. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Saya sekarang berprofesi sebagai guru mata pelajaran pendidikan Pancasila. Saya mengampu pelajaran tersebut di beberapa sekolah. Ya, kurang lebih 3 sekolah lah. 3 sekolah. Seperti itu. Ya, kirain tadi Bapak guru silat. Oh, kelihatannya kayak guru silat ya. Ya. Iya, Pak. Jenengan kan sekarang jadi guru ya. Jadi guru. Jadi juga jadi pengamat juga ya, pengamat pendidikan ya. Betul. Khususnya di pendidikan. Lah, ini Pak. Polemik ini yang ramai sekali kita bincangkan. Nasbi. Iya. Jadi tentang pendidikan apalagi kebijakan-kebijakan baru pemerintah sekarang ini, pendidikan ini sangat istilahnya mungkin mulai ada ini kayak polemik-polemik yang hangat ini ya. Nah, ya kira-kira Pak ya, kira-kira langsung saja ya saya akan tanya ini. Pendidikan saat ini tuh perkembangannya gimana, Pak? Untuk pendidikan saat ini ya, per 2025 sesuai dengan datanya kita memiliki siswa yang terdata itu kurang lebih 52 ke atas juta, 52 juta lebih. Nah, sedangkan untuk sekolahnya itu sekitar 400 ribuan lebih. Dan untuk tenaga pendidiknya itu yang terdata, terverifikasi itu kurang lebih sekitar 4 juta. Nah, jadi dari sini kita sudah tahu dan sudah ada pandangan lah. Siswanya 52 juta lebih. Gurunya hanya sekitar 4 juta yang terverifikasi. Namun terlepas dari guru yang terverifikasi dan semacamnya, kita tidak menutup mata bahwa kita ada yang namanya guru honorer. Ya. Termasuk saya saat ini, saya guru honorer itu tersebut. Seperti itu, Pak. Jadi peningkatannya pendidikan di Indonesia ini sangat naik berarti, Pak. Kalau peningkatan per tahun ini alhamdulillah ada kenaikan yang signifikan lah. Meskipun kalau dibandingkan dengan negara-negara maju itu kita masih sangat-sangat tertinggal jauh. Namun kita tidak boleh menutup mata dan kita harus mensyukuri itu. Iya. Nah, namun ada lagi ini, di balik ada peningkatan tersebut kita tidak boleh lengah, Pak, untuk tetap berkembang karena kita sudah paham bahwa kita masih merangkak. Kita masih merangkak di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, misalnya kita masih merangkak. Iya. Jadi kita nggak boleh lengah. Mentang-mentang kita sudah, wah ada peningkatan nih per tahun. Udahlah santai aja, nggak boleh. Kita tetap harus terus meningkat.
Karena kita sudah tahu sendiri sekarang perkembangan zaman, perkembangan digital semakin berkembang seperti apa. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman tersebut, ya udah kita akan merosot lagi. Tapi kalau bahas perkembangan, alhamdulillah per tahun ini kita sudah mengalami beberapa perkembangan lah. Sudah ada perkembangan berapa persen lah. Ada peningkatan lah ya. Ada peningkatan sekali lah yang signifikan. Peningkatannya itu bukan hanya sekedar step by step, tapi alhamdulillah udah signifikan. Langsung ya. Langsung. Ya, keren sih Pak. Jadi pendidikan saat itu memang mungkin ya dari masyarakat sendiri itu sudah sadar tentang arti pendidikan itu sendiri ya. Nah, betul. Kalau dilihat dari peningkatannya itu, gitulah ya. Nah, kalau mengingat dengan peningkatan yang Anda sebutkan tadi, yang begitu signifikan, lah ini juga harus sejalan dengan kualitas, Pak. Nah, menurut Anda, untuk kualitas pendidikan ini dengan peningkatan yang lebih, yang sangat tinggi, yang sangat signifikan itu tadi, itu menurut Bapak dengan kualitasnya pendidikan seperti apa? Untuk kualitasnya sendiri, jadi saya ulangi lagi bahwa kita ada perkembangan lah yang signifikan. Nah, sehingga untuk menunjang itu supaya kita itu bukan hanya sekedar di angka, bukan hanya sekedar apa. Sekarang itu ada yang namanya itu di kurikulumnya tetap K13 sama kurikulum Merdeka. Ada lagi tambahan itu yang namanya pendekatan mendalam. Itu untuk apa? Untuk menunjang siswa, untuk menunjang guru, supaya kita itu mampu bersaing dengan negara-negara maju. Itu yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yang sekarang alhamdulillah sudah diterapkan di beberapa sekolah. Jadi harapan nantinya setelah itu diterapkan, kita bukan hanya sekedar memahami bahwa anak itu pintar matematika, nilai 100, tidak. Tapi anak ini pintar matematika, nilainya berapa? 90, 80, bagaimana penerapan kesehariannya? Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, dengan adanya poin-poin tersebut, saya rasa untuk bersaing dengan, ya mungkin kalau melampaui negara maju, kita butuh proses yang sangat panjang. Tapi tidak ada kata mustahil untuk itu. Iya. Seperti itu, Pak. Jadi memang kualitasnya tetap harus dijaga kan ya. Iya, betul. Nah, sekarang juga banyak ini keluhan keresahan juga ya, keluhan dari masyarakat ini bahwasanya pendidikan itu terkadang kembali lagi ke orang tua ya. Iya. Kembali lagi ke orang tua yang dimana anak yang mau dimasukkan ke sekolah ini terkadang itu sekarang itu minim namanya minat bakat. Betul, iya, kan? Betul. Iya. Jadi nggak tahu nanti arahnya setelah dia itu lulus. Nantinya dia itu harus ngambil SMP atau SMA yang mana, sampai kejuruan yang mana, itu kan terkadang ini sangat riskan gitu loh, melihat dari minat bakatnya anak-anak yang sekolah gitu loh. Jadi menurut Anda Pak, jadi pentingnya untuk membangun minat bakat itu sendiri untuk diterapkan di sekolah yang saat ini dengan berbagai macam kurikulum sekarang itu yang berubah-ubah. Itu menurut Anda gimana? Balik lagi Bapak, kita sebelum, kan kita sebagai masyarakat ya, bahkan saya pribadi pun dulu sebelum saya menjadi seorang guru, wah guru ini yang gak bener, wah sekolahnya ini yang gak berkualitas, seharusnya anak ini dididik dan segala macamnya. Padahal itu bukan sepenuhnya tanggung jawab dari pihak sekolah. Kita harus tahu bahwa dari dulu pun kita sudah diajarkan bahwa madrasah utama itu kan keluarga, orang tua. Nah, bagaimana sih peran keluarga tersebut gitu? Nah, bagaimana sih peran bapak ibunya? Bagaimana sih peran kalau punya saudara-saudaranya? Nah, itu secara tidak langsung mereka mengarahkan bakat dan minat kita itu kemana. Kalau kita pasrahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, tidak bisa. Karena kita ketemu di sekolah aja cuma berapa jam. Dari jam 7 kalau yang full day, jam 7 sampai jam 3, jam 4 lah. Sisanya kita kumpul dengan keluarga full. Sabtu Minggu kita full dengan keluarga. Yang menanamkan itu mulai dari karakter, budi pekerti dan segala macamnya, seharusnya itu keluarga. Cuma ke sekolah itu ibarat kata gini, kita sudah mempraktekkan itu. Cuma kita tidak tahu itu masuk teori apa, itu pengertian apa. Jadi ketika anak-anak sudah terbiasa di rumah nih ya, semisal udah biasa kan gini. Akhirnya di sekolah dijelaskanlah sama guru bahwa pentingnya menjaga kebersihan. Loh, saya sudah Bu di rumah. Jadi ibarat kata kita harus membiasakan diri mempraktekkan di rumah, sehingga nanti kalau ke sekolah anak-anak itu cuma mendapatkan teorinya saja.
plus langsung dipraktekkan. Nah, untuk bakat dan minatnya sendiri kita kembalikan lagi bukan hanya tentang tanggung jawab sekolah apalagi guru, tapi tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, masyarakat sekitar, guru itu juga berpengaruh, itu berperan. Tapi jangan menutup mata kita sebagai keluarga, menutup mata sebagai orang tua. Kamu udah disekolahin, masa kamu nggak bisa milih ini gitu. Padahal itu sangat salah sekali kalau menurut saya. Balik lagi kan sistem pendidikan di rumahnya seperti apa, Pak? Ya, ya. Jadi obrolan mulai seru ini, Mas. Ini cuacanya juga panas ya. Jadi obrolannya betul. juga sangat memanas ini. Iya. Tentang pendidikan ini sangat riskan sekali ya. Nah, betul. Memang harus diperhatikan betul ya, karena polemik-polemik tentang pendidikan ini sangat luar biasa. Nah, terus ini juga saya pernah baca ini hasil survei juga ya. Hasil survei ini mengatakan bahwa terkadang itu ini di negara kita ya. Iya. Itu masuk sekolah itu hanya bisa untuk membaca dengan syarat ya, syarat masuk Iya. itu cuman cukup dengan bisa membaca. Tapi dengan kompetensi-kompetensi yang lain mungkin ditambahi mungkin ya. Menurut saya ya harusnya masa iya sih gitu loh maksudku. Betul. Daftar cuman kamu harus bisa membaca aja cukup. Nah, apakah itu sudah mewakili dengan kompetensinya anak-anak itu tadi, anak didik itu tadi nantinya? Menurut Anda gimana? Baik. Mungkin bagi teman-teman di luar sana ya, ketika kita mau masuk jenjang yang lebih tinggi, mulai dari SD kita mau masuk ke SMP, SMP ke SMA, SMA masuk ke kuliah. Itu kan jalurnya bukan hanya tentang tes saja. Ada yang namanya jalur prestasi. Ya. Ada yang jalur bakat dan minat, biasanya seperti itu. Kalau SMA, SMK masih ada kayak gitu. Nah, untuk tes itu kamu cukup bisa tulis, bisa baca, kamu lolos sih masuk ini gitu. Saya rasa itu hanya satu dari beberapa jalur masuk. Karena saya melihat contohnya salah satunya di beberapa sekolah, di sekolah saya ada jalur tahfidz, jalur apa segala macamnya. Nah, itu untuk apa? Untuk kita tahu bakat dan minat anak ini apa. Nah, oh jadi dia bagian ini. Oh, jadi dia bagian olahraga. Ya udah, tugasnya Bapak olahraga untuk melatih ini nih anak supaya nanti bakat dia itu tidak terpendam ketika masuk sekolah kita. Nah, bagi anak-anak yang mungkin belum punya prestasi atau belum menemukan bakat dan minatnya, kalau semisal dari keluarga sudah mentok tidak menemukan itu, tugas kita sebagai seorang guru, tugas kita sebagai sekolah, sebagai wadah itu memberikan ruang sehingga kita nanti tahu, oh kamu jalur masuknya apa. Nah, saya tes dulu gini. Coba nak saya tes matematikanya ya. Wah, bagus nih, bisa jadi mungkin di bidang olahraga mungkin dia kurang minat, di bidang tari mungkin kesenian kurang minat, bisa jadi dia di bidang sains, matematika kan kita tidak tahu. Makanya perlunya tes tersebut. Dan saya rasa tes itu hanya satu dari sekian banyaknya jalur masuk, Pak. Oh gitu ya. Ya. Jadi memang sih pengaruh nantinya ya ke minat bakat sampai ke munculnya potensi-potensinya anak-anak ini seperti apa kan gitu. Nah, saya juga membaca tentang hasil survei juga tentang nilai rata-rata, standarisasi nilai standar ya. Iya. Nilai standar kemampuan anak didik ya atau siswa ya tentang pendidikan ini seperti apa. Jadi kayak misalnya kemampuan baca. Terus kadang kan sekarang banyak ya siswa-siswa itu terkadang matematika aja loh, hitung-hitungan yang sangat simpel. Iya kan? Sekarang juga viral loh. Iya. Entah itu memang dibuat-buat atau memang itu memang benar-benar nggak bisa. Saya juga nggak tahu ya. Jadi menurut survei ini mulai dari kemampuan baca, terus kemampuan secara sains, terus perhitungan atau matematika ini sangat menurut saya ya standar banget. Iya, betul. Nah, kalau seperti itu apakah memang benar-benar hasilnya seperti itu, Pak? Saat ini apa sesuai dengan surveinya? Menurut Anda? Jadi gini, Pak, kalau menurut saya itu apakah sesuai survei? Iya, sesuai. Saya tidak menutup mata apalagi di sekolah-sekolah daerah terpencil. Karena apa? Karena sistem yang mewajibkan itu. Anak-anak tidak boleh tinggal kelas. Itu sebelum ada perubahan terbaru. Nah, sekarang itu ada perubahan terbaru, isunya sih, tapi saya belum menemukan anak itu tidak dinaikkan kelas. Saya menemukannya itu naik kelas aja gitu. Tapi sejauh ini sudah ada perubahan, kita punya wewenang untuk tidak menaikkan atau tidak meluluskan siswa.
Dengan catatan siswa tersebut mampu atau tidak. Kalau merasa tidak mampu, udah kamu nggak usah dilanjutkan untuk naik kelas. Kamu tetap di kelas ini, gitu. Nah, selain dari sistem juga ya, kita susah Pak kalau bahasnya itu ngelawannya sistem. Karena Bapak sudah diperinci dari pusat, harus ini dan segala macamnya. Jadi nggak kaget ketika anak-anak yang seharusnya kelas 3, dia memang kelas 3 SD, tapi banyak yang tidak bisa baca tulis, banyak yang tidak bisa hitung-hitungan, udah banyak itu. Apalagi mohon maaf di daerah terpencil. Iya. Sangat-sangat miris sekali pendidikan di daerah terpencil tersebut. Jauh sekali dengan di kota. Kalau di kota mungkin kita melihat, wow, bagus ya programnya gini. Tapi kalau kita coba jalan-jalan ke daerah-daerah terpencil, daerah tertinggal, wah, kurang kita melihat banyak sekali fakta bahwa apa yang kita lihat di kota itu sebuah surga. Sedangkan bagi mereka yang sekolah di daerah terpencil, itu cekikan yang dibunuh secara perlahan, mulai dari mimpinya segala macam. Seperti itu. Jadi memang kemampuan itu memang sesuai dengan daerah ya. Iya, betul. Jadi kadang di perkotaan sama di pedesaan, bahkan yang terpencil juga nggak sama ya tingkat kemampuannya. Betul. Nah, terkadang kalau survei menyatakan seperti itu, hasil survei menyatakan seperti itu, berarti memang ada kurikulum. Kalau Anda tadi bilangnya karena sistem pendidikan yang keluar dari kebijakan pemerintah, berarti kan yang diberikan adalah kurikulum. Betul. Lah, setahu saya kurikulum sampai saat ini adalah sering berubah-ubah. Iya, betul. Menurut Anda ini, kalau kurikulum memang sering, terkadang belum satu semester atau selesai semester atau 1 tahun, belum 1 tahun, kadang itu kurikulum berganti-ganti. Apakah itu juga terpengaruh, Pak? Gini Pak, dulu saya sebelum jadi guru nih ya, Iya. saya kan backgroundnya bukan anak pendidikan, Iya. yang mana itu diajari kurikulum, diajari cara mendidik, saya nggak ada sama sekali. Saya benar-benar belajar dari nol, gimana pendekatan dan segala macamnya. Jadi ketika ada pemilihan presiden, ketika pemilu, saya cuma mikirnya gini dulu, wah ganti menteri nih. Ketika ganti menteri, ganti kebijakan. Ketika ganti kebijakan, sudah siap-siap nih kurikulum. Kita sebagai bahan prakteknya, anak-anak siswa sebagai bahan prakteknya dulu. Nah, setelah saya lambat laun mengikuti pendidikan di Indonesia dan saya terjun langsung menjadi guru bahwa gini. Jangankan siswanya ya, sebagai guru pun kami itu agak gimana gitu. Tiba-tiba ada informasi dari dinas kurikulum ini ganti ini gitu. Cuma per hari ini kita masih menggunakan 2 kurikulum, K13 sama kurikulum Merdeka. Cuma di kurikulum Merdeka maupun di K13 ini ada yang namanya pendekatan mendalam tadi Pak. Tujuannya apa? Untuk mendidik ya pertama karakter siswa, dan biar tahu nantinya itu kita belajar ini untuk apa. Karena kita tidak menutup mata Pak bahwa anak-anak belajar itu hanya sekedar tahu gitu loh. Contoh fotosintesis lah ketika belajar ini, atau saya sebagai anak Pancasila ya, ketika kita belajar tentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, anak-anak itu cuma nganggapnya apa sih contoh keseharian kita di sila pertama, sholat Pak, puasa Pak, gitu-gitu. Tidak ada yang menyebutkan tentang toleransi. Nah, padahal tentang sila pertama, tentang pendidikan di Pancasila itu bukan hanya tentang kewajiban kita, tentang kita dengan Tuhan, melainkan bagaimana kita dengan umat Tuhan itu. Implementasinya. Nah, implementasinya, sehingga saya itu menekankan ke anak-anak itu. Saya nggak mau tahu ya, dalam artian nilai kalian berapapun terserah. Bahkan kalau kalian mau request. Ini kalau murid-murid saya nonton pasti iya ya sih kalau Pak Hasan bilangnya gitu. Request. Jadi kalau ke anak didik saya bilang gitu, kalian mau request berapapun tak kasih, 190 tak kasih. Asalkan kalian mampu mengimplementasikan apa yang saya ajarkan sekarang. Penerapannya sehari-hari. Percuma kita belajar tentang harmonisasi, tentang toleransi, tapi ujung-ujungnya kita rasis. Iya. Kan percuma nilainya 95 lagi. Iya. Nanti nyampe ke sana ketemu sama yang teman-teman nonis, nonis tinggalin, kan nggak seru Pak. Iya. Nilai hanyalah angka. Nah betul. Tapi Jadi perilaku yang utama kan gitu. Kalau balik lagi ke kurikulum ya,
saya itu problemnya itu bukan di kurikulumnya mungkin. Cuma kitanya itu susah untuk move on. Kitanya. Jadi kalau kurikulum itu menurut saya sih sampai per detik ini masih kurikulum merdeka. Mungkin bagi orang yang non pendidikan, yang mohon maaf yang kayak saya dulu cuma bisanya kritik dan kritik, ganti menteri, ganti pendidik, ganti kurikulum dan segala macam. Padahal tidak, sampai sekarang kurikulum merdeka masih dipakai, K13 masih dipakai. Kenapa kok ada dua perbedaan? Karena kita melihat daerah-daerah tertentu, Pak. Kalau disamaratain kurikulum merdeka, fasilitasnya gak mumpuni di beberapa sekolah terpencil. Jadi kalau ibarat kata ada perubahan kurikulum, sampai sekarang masih kurikulum merdeka, K13 masih dipakai, cuma ada tambahan itu pendekatan mendalam. Setelah saya mengikuti seminarnya kemarin di PKBM Kendedes, itu membantu kita guru, membantu murid itu supaya apa ya, kita tahu gitu loh apa yang ingin kita ajarkan dan outputnya itulah apa. Itu bukan hanya sekedar 1 tambah 1 2, tapi kenapa kok 2 itu yang perlu kita diskusikan dengan anak-anak. Nah, penjelasan Anda ini tadi mengingatkan saya berapa tahun silam ya. Jadi yang dulu itu memang kalau waktu saya zaman saya masih sekolah nih Mas. Jadi gini, dulu itu kalau masalah PMP, pelajaran PMP tahu nggak? Enggak, saya nggak pernah dengar itu. Nah, ini karena perubahan kurikulum, perubahan kurikulum ini yang menjadikan akhirnya pelajaran-pelajaran zaman dahulu itu digeser. Iya, betul. Mungkin kayak gini, kenapa? Ini tadi pengaruhnya. Kalau Anda bilang, saya nggak bisa, sebenarnya kalau mau angka berapa, nilai berapa, tinggal request nggak masalah. Anda bilang yang penting prakteknya seperti apa? Nah, kan gitu. Nah, sama halnya dengan PMP, dulu ada mata pelajaran namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ya, saya mengalami itu. Pendidikan Moral Pancasila, ini berbicara PMP dulu ya, PKN kalau sekarang ya. Oh iya. Terus akhirnya lama saya SMP itu berubah menjadi PPKN, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Terus sampai sekarang namanya PKN mungkin ya. Iya masih. Ya, nah jadi mungkin dulu kurikulum dulu itu kenapa kok PMP, Pendidikan Moral, berarti moral yang didulukan. Biar tahu apa implementasinya, bahwasanya anak pendidikan itu harus tahu moral. Karena apa? Betul. Moral yang harus didulukan. Mungkin gitu ya. Betul. Nah, sekarang terus bergeser dengan PPKN, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila berarti harus mengenal dasar-dasar Pancasila. Yang dimana dasar Pancasila itu tadi diimplementasikan, kan gitu ya. Betul. Nah, makanya saya itu sepakat dengan penjelasan Anda. Bahwasanya kalau memang guru seperti ini, aku gak butuh nilaimu, tapi aku butuh praktekmu ketika kamu sekolah itu, kan seperti itu. Karena itu juga menentukan untuk kualitasnya siswa. Kalau menurut saya, gitu ya Mas ya. Nah, betul sekali. Nah, jadi saya sepakat, penjelasan saya sangat luar biasa. Jadi ini kayaknya dilanjut ini Mas. Kayaknya ini harus dilanjut. Ya, soalnya ini belum sampai intinya ini ya. Oh monggo. Nah, gitu Mas. Terus kayak apa ya? Menciptakan siswa yang berkualitas, menciptakan anak didik yang berkualitas. Nah, masuk sekolah mulai SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Menurut Anda, selain untuk menciptakan dengan kualitas siswa ini dengan guru atau tenaga pengajar, itu pengaruh nggak dengan anggaran? Di mana nanti anggaran ini berimbas pada fasilitas-fasilitas yang bisa menentukan kualitas siswanya. Nah, seperti itu. Menurut Anda tentang apakah pengaruh dengan anggaran? Saya rasa sangat berpengaruh, Pak. Pengaruh ya. Karena apa? Karena dulu itu kan kita ujian apa segala macam itu kan pakai kertas. Iya. Bolongi sampai hitam. Kalau kurang hitam katanya itu nilainya turun. Iya. Yang aslinya dapat 100 bisa jadi 90 gitu. Betul. Nah, sekarang mengikuti perkembangan zaman, kemajuan ya dulu itu Mas mungkin apakah jenengan masih UN ujian nasional dulu? Enggak. EPTA. Oh, EPTA dulu. Oke. Tahu ya EPTA ya. Kalau generasi saya itu masih UN. UN ya. Nah, SD SMP saya masih menggunakan kertas, Pak. UN dibunderi gitu. Akhirnya
di SMA saya udah mengenal yang namanya UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Oh. Nah, di situ kalau bahas anggaran, kita harus menambahkan yang namanya anggaran komputer lah, wifi lah, anggaran inilah, listrik lah, dan segala macamnya. Itu sangat berpengaruh untuk menunjang kita, menunjang performa. Performanya anak-anak. Betul. Ibarat kata gini, kalau kita pengen anak itu pinter silat, ya udah kita datengin orang-orang silat. Kan nggak mungkin guru PPKN disuruh ngajar silat. Iya. Nah, seperti itu. Kita pengen ngadain seni tari, ayo anak pertunjukan tari. Ya kita datangkan yang ahli tari. Iya. Nah, ketika kita menambahkan itu, kita menambah juga yang namanya anggaran. Ketika anggaran tersebut tidak ditambahkan, ya udah kita akan stuck di situ aja. Ya kita harus kreatif. Kalian sebagai guru, sebagai sekolah harus kreatif, gak bisa. Iya. Kalau masalah anggaran, kita tidak bisa yang namanya kreatif, nggak bisa. Ya kali kita disuruh jualan untuk mendapat anggaran kan nggak mungkin. Sehingga kalau bahas apakah ada tambahan anggaran untuk menambahkan keterampilan anak, sangat. Apalagi sekarang Wakil Presiden Bapak Gibran sudah mewanti-wanti kita lah bahwa pendidikan AI itu akan masuk ke sekolah-sekolah. Pertama, kita butuh guru coding dan guru-guru AI dan segala macamnya. Tambah anggaran lagi. Kedua, fasilitas di sekolah tersebut mumpuni apa enggak? Kan enggak mungkin anak SMP, anak SMA ataupun SMK diwajibkan beli laptop yang berapa tera itu kan enggak mungkin, Pak. Itu harus pakai fasilitas sekolah. Gak usah jauh-jauh lah. Kemarin kita TKA. Itu kan ada itu baru TKA yang tahun ini baru terjun TKA. Nah, itu kita nambahkan anggaran, Pak. Anggarannya itu ditambahin dari pemerintah. Jadi kalau kita ingin mendukung forma atau ingin meningkatkan forma anak-anak, ya kita harus menambahkan fasilitas, menambahkan anggaran. Tapi menurut Anda untuk anggaran di tahun ini cukup nggak kira-kira untuk memfasilitasi siswa didiknya? Kalau di tingkat kota saya rasa cukup. Cukup apa kurang? Kalau dibilang cukupnya itu ya ibaratnya cukup gitu. Bukan yang cukup banget, bukan gitu kayak cukup gitu aja. Soalnya digeser dengan BG. Jadi anggaran itu sangat berpengaruh sekali nih, Pak. Betul. Terhadap fasilitas-fasilitas tentang pendidikan. Apalagi juga pengaruh, Pak, tentunya. Jelas pengaruh juga tentang kesejahteraan. Nah, kan seharusnya gitu ya. Nggih, betul. Nah, kalau apakah benar-benar memang pengaruh sih, Pak, tentang kesejahteraan guru-guru ini sebenarnya? Kalau menurut Anda? Kalau menurut saya sih sejauh ini ya sangat-sangat berpengaruh, Pak. Anggaran-anggaran itu kalau menurut saya ya, itu memang saya dengar cuitan ya, saya lihat cuitan baru kemarin itu katanya itu tidak ada pemangkasan tentang anggaran pendidikan. Masih dialokasikan sebesar 20% katanya. Tapi ya mungkin karena semakin banyaknya guru dan segala macamnya. Saya aslinya kalau saya pribadi ya dengan ya kasarannya gaji lah. Dengan pendapatan segitu kalau saya pribadi saya masih muda, saya masih bisa loncat batu apa segala macam, saya masih bisa loncat kanan kiri. Tapi yang saya kasihan itu bagi guru-guru honorer yang di pelosok-pelosok negeri yang mereka berjuangnya itu jauh lebih daripada guru-guru di kota. Contohnya kalau saya pakai motor, bahan bakar masih dari keluarga dan segala macamnya. Sedangkan saya pernah itu baca dan bahkan saya lihat videonya itu kalau nggak salah itu daerah timur itu beliau itu numpang ke truk, Pak, sampean. Jawanya gandol, Mas. Gandol. Nunut. Kalau bahasa Jawanya gandol, nunut lah. Numpang ke truk. Pulang perginya itu loh. Jadi dia nunggu di pinggir jalan. Kalau ada truk dia numpang gitu loh. Cuma alhamdulillahnya dia itu sekarang dapat bantuan dari, saya lupa namanya, tapi dia masih anak muda loh. Ya masih muda, lebih muda dari saya. Itu dalam artian bantuannya itu sampai seumur hidup dia dibantu sama anak muda hebat tersebut. Nah, buat saya itu sebenarnya kalau menurut saya itu sangat miris sekali, Pak. Sangat-sangat miris, Pak. Dulu itu kalau berbicara tentang guru, namanya guru itu sudah jelas guru pahlawan tanda jasa.
Nah, Ini kalau berbicara masalah jasa, ini kan sudah nggak ternilai harganya, Betul. kan gitu. Dan itu yang memintarkan, iya kan? Kalau nggak ada Betul. guru siapa? Kan seperti itu. nah betul. Nah, kalau menurut saya dengan anggaran tadi, itu memang kalau bisa, sejahterakanlah guru. Nah, Kalau guru sudah sejahtera, baru fasilitasi ya dengan pendidikan yang lengkap. Betul, Untuk betul. menunjang performa belajarnya siswa. Kan seperti Betul. itu Pak ya. Nah, ini yang harus didulukan itu guru kalau menurut saya Pak. Nah. Guru dhisik kudu dadi P3K, kudu dadi PNS, itu harus. Menurut saya itu harus. sebetulnya tidak perlu P3K, tidak perlu PNS sih Pak. Gajilah kami selayaknya kami manusia aja. Nominal mohon maaf 200.000, 300.000 per bulan itu dapat apa? Kalau bahas pengeluaran dan segala macamnya, terutama saya masih anak muda ya, bensin aja saya 400.000 satu bulannya itu. Kalau cuma ngajar doang, kalau semisal keluar, terus saya masa nggak beli es, nggak beli minum, nggak beli apa? Itu 200.000 sampai 300.000 itu kalau gimana ya? Kita mau ngajar totalitasnya gimana? Memang kita masuk kelas ngelihat anak didik kita itu kasihannya minta ampun, dalam artian miris sekali ya gitu, miris sekali. Cuma ya kami tidak menutup mata. Terlepas dari itu kami juga punya pikiran yang lain. Semisal kayak saya ngajarnya tentang PPKN, tentang Pancasila. Di pikiran saya tuh habis ini mikirin, habis ini saya makan apa ya? Habis ini saya mau beli ini pakai uang apa ya? Iya. Itu. Jadi gak perlulah kami diangkat guru-guru itu, maksudnya itu gak harus Ada jabatannya. jabatan enggak P3K apa Statusnya. segala macam, karena itu prosesnya sangat panjang, Pak. Iya. Honorer minimal ngabdi baru terpanggil PPG. Dari PPG itu profesi guru itu baru kita dapat yang namanya dana insentif. Dana insentif baru kita dapat panggilan lagi P3K dan segala macam. Dan itu sangat-sangat panjang. Dan kita harus menerima dengan nominal gaji yang segitu untuk mencapai jenjang tersebut. Memang pekerjaan yang mulia. Saya saya sering komplain di TikTok. Ini sorenya gini. Dan balasan orang-orang masyarakat itu sadar bahwa guru itu butuh disejahterakan. Iya. Meskipun mereka itu tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk mensejahterakan kami. Tapi dari itu kita ada motivasi. Betul. Oh iya, kami tidak sendiri. Guru itu tidak jalan sendiri, tapi guru itu berdampingan dengan masyarakat. Betul. Masyarakat itu sangat ngedukung kami, sangat ayo tak rangkul Pak, ayo gini. Jadi itu yang bikin saya yang backgroundnya bukan anak-anak pendidikan, masuk ke dunia pendidikan, bertahan sampai sekarang itu. Ya itu memang sangat gimana Mas ya. Jadi itu lebih utama itu kesejahteraan. Kalau menurut saya itu kesejahteraan. Gitu ya. Jadi oke lah. Jadi intinya anggaran ini benar-benar berpengaruh sekali ya. Sangat berpengaruh. Nah, kalau bisa ya jangan dipotong-potong lagi anggaran. Nah. Jangan dicubit-cubit lagi anggarannya. Jangan dialokasikan Yang ke lain. program lain. Nah, Gitu. seperti itulah. Jadi kalau mau memang ingin ikut SPPG ya tolong aja didadekno P3K. Gitu loh ya. Jangan jadikan itu. Iya. Kalau bisa perhatikan guru-guru yang masih berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Betul sekali. Seperti itu. Oke, ini kayak perhatian terakhir iki Pak ya. Kalau diterus-teruskan sih sebenarnya seru Pak. Kalau diterus-teruskan sangat seru. Tapi ini jadi gini Pak. Kalau boleh tahu Pak ya, untuk meringkas penjelasan Anda semuanya ini tadi tentang pendidikan, yang khususnya di Indonesia. Ya, jadi menurut Anda ini pendidikan itu harus seperti apa Pak? Supaya mulai dari kualitas pendidikannya, ya kan? Terus hasilnya siswa didik ini juga nanti kedepannya itu menjadikan siswa-siswa atau murid-murid atau menjadikan anak bangsa yang bermanfaat dan bermartabat untuk bangsa dan negara. Lah ini mungkin ada kiat-kiat apa? Terus menurut Anda dari pembahasan tadi itu sampean punya harapan apa dengan kebijakan pemerintah tentang pendidikan? Ini dari apa dulu ini? Harapan dulu atau harapan terakhir? Harapan terakhir. Harapannya terakhir. Baik. Untuk mendapatkan sesuatu kita harus mengorbankannya.
ada hal yang harus dikorbankan. Jadi kita tidak bisa langsung fokus ke dua arah, dua program kerja, tidak. Jadi pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak didik kita itu karakter. Karakter, akhlak itu sangat penting sekali. Karakter, akhlak, budi pekerti itu sangat-sangat penting. Karena apa? Ya mohon maaf kalau menyinggung beberapa oknum. Kita tahu bahwa orang-orang korupsi itu terlahir bukan dari orang bodoh. Nggak ada yang namanya orang-orang korupsi itu bodoh. Semuanya mereka berpendidikan tinggi. Cuma mereka tidak memiliki karakter, tidak memiliki moral, dan balik lagi, tidak ada budi pekerti di dalam diri. Sehingga tugas kita sebagai guru ingin menanamkan itu semua buat anak-anak kita. Harapannya apa? Indonesia untuk menjadi Indonesia generasi emas benar-benar terwujud di 2045. Meskipun saya ngelihatnya sampai sekarang pun masih kayak remang-remang. Tapi kami sebagai guru tetap bertekad optimis bahwa tahun 2045 kita benar-benar sudah menjadi generasi emas. Dengan cara apa? Dengan cara pendidikan tersebut. Bukan hanya tentang makanan dan segala macamnya, tapi tentang pendidikannya. Seperti itu. Betul, waduh sangat luar biasa. Dengan keresahan sampean ya, dengan keresahan Anda mengamati pendidikan seperti apa, terus mengamati tentang tenaga pengajar seperti apa. Ini memang pengalaman ya, memang benar yang dialami ya gitu ya. Sangat seru sekali perbincangan kali ini, obrolan sama Mas Hasan ini ya. Nah, Mas Hasan, panggilannya Mat Hasan apa? Hasan, Pak Hasan. Jadi Pak Hasan, kalau ya? Di sekolah-sekolah Pak Hasan. Pak Hasan. Ya. Kalau hariannya? Mat. Mat ya. Kalau keluarga aja sih Pak. Duro. Iya, saya asli Sampang, Madura. Oh iya, dan saya bangga menjadi warga negara berasal dari daerah terpencil yang unik, Sampang. Saya sangat bangga sekali. Saya tidak kayak teman-teman saya malu jadi orang Sampang, enggak, saya tetap bangga. Betul. Dan saya akan kembali ke Sampang untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Sampang. Sepakat. Itu prinsip saya. Kenapa kalau saya sampai lanjut S2, saya ingin menjadi dosen di sana. Dosen di Sampang. Di daerah Sampang saya sendiri. Di daerah Sampang sendiri. Kampusnya di sana apa? Ada Nata, banyak sih Pak. Nah, banyak ya. Banyak. Saya tidak bisa menyebutkan satu. Saya doakan Mas. Saya doakan. Amin. Cita-cita mulia Anda segera tercapai, terkabul. Amin. Mas amin. Hasan. Allah. Amin. Ya. Jadi memang luar biasa orang-orang Madura ini, khususnya Mas Hasan ini, orang Sampang ini memang sangat luar biasa. Kalau menurut saya orang Madura itu Mas, satu strip di bawah orang Cina. Loh, beneran ini Mas. Iya. Dan satu langkah di depan. Nah, itu tagline-nya orang Madura ya. Kalau menurut saya orang Madura adalah satu strip di bawah orang Cina. Sangat luar biasa. Usahanya, apapun aktivitasnya, apapun yang dari mencari rezeki, mulai dari profesi apapun, dia jalankan. Asalkan memang benar-benar halal. Kan seperti itu. Yes, ya. Baik ya, bisa bermanfaat bagi keluarganya, seperti itu aja. Dan ikatan kerukunannya, kesaudaraannya orang Madura ini sangat luar biasa, Mas. Terima kasih Mas Hasan, Pak Hasan ya. Terima kasih Pak Hasan. Obrolan kali ini memang luar biasa, kawan-kawanku, sobat Memo. Ya, jadi ini tadi kita mengamati, kita mencoba mengulas tentang polemik pendidikan yang ada di Indonesia. Mulai dari fasilitas, mulai dari kualitas, mulai dari kesejahteraan guru, kita kupas tadi di obrolan podcastnya Memoik. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen, jangan lupa juga di share di akun YouTube-nya Memoix. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Sehat-sehat selalu. Siap.